Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Kursus Farmasi. Support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa like video ini. Agar channel ini semakin besar dan bisa untuk membantu kita semua, khususnya kita sebagai farmasis. Bagi teman-teman yang ingin request atau kirim kritik saran kepada channel ini, bisa langsung komentar pada postingan ini. Baik, kali ini kita bahas tentang granulasi. Ya, pada mata kuliah teknologi formulasi sediaan padat, pasti kita akan mempelajari apa itu granulasi. Dari teman-teman mungkin ada yang sudah tahu atau pernah mendengar apa itu granulasi? Iya, jadi granulasi berasal dari bahasa Latin dari kata granulum yang artinya butiran. Granulasi sendiri adalah proses penggabungan partikel-partikel kecil untuk membentuk suatu ukuran yang lebih besar, memiliki massa yang permanen, yang partikelnya tetap dapat diidentifikasi. Ya, jadi granulasi adalah suatu tahapan atau proses sebelum kita melakukan tabletasi untuk membuat suatu sediaan padat, tablet, ataupun kaplet. Lalu juga biasa digunakan untuk membuat massa dengan ukuran yang lebih besar pada proses pembuatan kapsul, ya. Untuk granulasi sendiri, mengapa dibutuhkan? Mengapa tidak semua bahan dalam bentuk serbuk langsung saja ditabletasi atau dikempa menjadi tablet? Iya, karena kita butuh memperbesar ukuran partikel, tujuannya untuk memperbaiki sifat fisiknya terutama gitu ya. Walaupun nanti ada beberapa serbuk yang bisa kita langsung cetak menjadi suatu tablet secara langsung, yang disebut dengan metode direct compression atau kempa langsung. Tetapi pada umumnya zat aktif yang ada butuh dibuat menjadi granul terlebih dahulu agar sifat fisiknya menjadi baik dan akan mempermudah proses pembuatan tablet. Tentunya dengan proses pembuatan tablet yang baik akan mudah dihasilkan tablet yang baik juga dan mutunya pasti baik. Ya, ini beberapa tujuan dari metode atau proses granulasi. Yang pertama, untuk meningkatkan ukuran partikel, lalu memperbaiki sifat alir, memperbaiki kompresibilitas, lalu juga pemadatan atau meningkatkan bobot jenisnya, lalu menjaga homogenitas campuran serbuk dan mencegah segregasi, memperbaiki bentuk dan ukuran partikel supaya lebih seragam, terbentuknya permukaan hidrofilik, dan menghindari terbentuknya debu. Iya, jadi kita bisa bayangkan kalau padatan serbuk, zat aktif maupun eksipien yang ukurannya masih sangat kecil atau dikatakan serbuk halus, ketika dicetak dengan tekanan yang sebegitu besarnya waktu proses pengempaan, bisa saja nanti hilang karena terbentuk debu itu tadi. Makanya itu kita memperbesar ukuran jenisnya, memperbesar bobot jenisnya, sehingga nanti
sifat alirnya juga bisa menjadi lebih baik. Lalu juga untuk memperbaiki kompresibilitas. Ya, jadi ketika di kompa diberi tekanan waktu proses pencetakan, dia bisa memadat gitu ya. Lalu juga homogenitas dan mencegah segregasi. Iya, homogenitas lebih bisa terbentuk karena nanti pada proses granulasi kita mencampurkan beberapa serbuk pada formula kita, lalu proses pencampurannya itu dibantu dengan suatu alat yang kita kenal mixer. Nanti untuk proses granulasi ada berbeda sedikit dengan proses mixing kering. Ya, tetapi dengan adanya bantuan mixer itu tentunya akan memperbaiki proses pencampurannya sehingga didapatkan massa yang homogen. Lalu juga karena nanti ada proses pengecilan partikel atau kalau di granulasi basah nanti ada proses pengayakan pada massa yang masih basah ataupun yang sudah kering sehingga nanti dihasilkan partikel yang lebih seragam, ukurannya lebih seragam. Tentunya dengan ukuran yang lebih seragam akan mempermudah proses pencetakan tablet karena sifat alirnya juga jauh lebih baik gitu ya. Untuk metode granulasi yang kita ketahui, yang kita umum ketahui atau kita umum gunakan nanti ada 3, yaitu granulasi basah, granulasi kering, dan juga cetak langsung. Apa yang membedakan antara granulasi basah, granulasi kering, dan cetak langsung? Ya, pada slide ini kita bisa lihat dari ketiganya berdasarkan proses ada beberapa perbedaan, di mana granulasi basah ada proses ayak basah, sedangkan kalau granulasi kering tidak ada. Begitupun dengan cetak langsung. Lalu apa yang membedakan antara cetak langsung dengan granulasi kering? Kalau kita lihat dari proses di sini, ternyata granulasi kering ada suatu proses yang namanya slugging. Apa itu slugging? Nanti kita bahas di belakang. Iya, untuk mencari tahu apakah suatu metode kita nanti membutuhkan proses granulasi basah atau kering atau kempal langsung, bisa kita pertimbangkan dari, ya tepat sekali, dari preformulasinya, di mana di tahapan preformulasi kita sudah mencari tahu teori dan latar belakang dari bahan-bahan yang kita gunakan, baik itu eksipien atau bahan tambahan dan juga bahan aktifnya, ya. Ya, yang paling umum kita bisa lihat dari proses stabilitasnya. Apakah zat aktif kita nanti stabil terhadap suhu, kelembapan, oksidasi, ataupun cahaya. Ya, karena kita ketahui tidak semua bahan aktif atau zat aktif itu stabilitasnya sama. Ada beberapa bahan aktif yang tahan terhadap pemanasan, ada juga yang tidak tahan terhadap pemanasan. Lalu ada juga yang mudah teroksidasi, ada juga yang mudah lembab, dan juga ada juga yang tidak tahan terkena cahaya atau akan rusak terkena cahaya. Lalu yang kedua kita bisa perhatikan dari sifat alirannya. Apakah sifat alirnya baik atau jelek? Kalau sifat alirnya baik, bisa saja kita langsung menggunakan metode kempal langsung atau granulasi kering. Tetapi kalau sifat alirnya masih buruk atau partikelnya masih terlalu kecil sehingga sifat alirnya buruk, kita bisa menggunakan
atau mempertimbangkan proses granulasi basah. Lalu juga kita bisa lihat dari kompresibilitasnya, apakah sifat zat aktif kita itu bersifat non-kompresibel ataupun bersifat kompresibel. Nanti kompresibel juga kita bisa lihat apakah sifat kompresibelnya itu ditemani dengan sifat alir yang mudah mengalir ataupun tidak. Lalu yang tidak kalah penting yaitu kita mempertimbangkan dosis dari zat aktif kita. Apakah zat aktif kita itu dosisnya kecil atau bagian dari formula adalah bagian yang sangat kecil. Contohnya di sini dikatakan kecil itu kurang dari 5% dari total formula. Kalau sedang 5-30% dari total formula, ataupun yang besar lebih dari 30% dalam formula. Ya, kalau untuk dosis yang kecil lebih disarankan untuk granulasi basah. Kalau dosis sedang bisa menggunakan granulasi basah ataupun granulasi kering. Kalau dosisnya besar lalu didukung dengan sifat aliran yang baik, maka kita bisa gunakan gempa langsung, gitu ya.